Pemirsa, sejumlah lembaga survei mulai menempati dengan elektabilitas tertinggi saat ini. Nama-nama seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menempati 3 posisi puncak sementara. Berdasarkan data tabulasi dari ketiga calon tersebut memang kuat di sejumlah provinsi. Lalu bagaimanakah kecenderungan pilihan konstituen terhadap calon yang ada dan bagaimana utak-atik kendaraan politik menuju 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Pak Burhan telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat ya, sebelum kita utak-atik lah kendaraan politik di 2024 ini, saya ingin bertanya 3 nama ini terlebih dahulu. Ini menduduki puncak survei teratas. Kita lihat dari kemarin-kemarin ada nama Ganjar Pranowo, ada juga Anies Baswedan, lalu Prabowo Subianto. Anda sendiri melihat chance atau peluang ketiga sosok ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat semua hasil survei yang dirilis belakangan ini itu menuju pada satu kesimpulan, yaitu tidak ada calon presiden yang dominan. Jadi overall kita bisa mengambil kesimpulan yang cukup pasti bahwa sampai detik ini semua calon termasuk di luar 3 nama itu punya peluang untuk muncul sebagai calon presiden 2024. Jadi meskipun Ganjar, Pak Prabowo, Anies menurut survei menempati 3 peringkat teratas, itu pada dasarnya peringkatnya itu masih belum aman, masih within reach untuk dikejar oleh calon-calon yang lain. Mengapa saya punya kesimpulan seperti itu? Pertama, ketiga nama yang menempati 3 peringkat paling atas tadi itu tidak ada yang mencapai 50%. Semuanya baru di kisaran antara belasan sampai 20-an persen. Jadi tidak dominan. Yang kedua, kita tahu masih ada 3 tahun. Jadi ibarat Belanda masih jauh. Jadi kita masih menunggu munculnya nama-nama lain, termasuk mereka yang sekarang sedang bekerja melalui pasang baliho, pasang billboard, dan tentu saja terkait dengan dinamika di internal partai. Jadi sehebat apapun calon, kalau tidak mendapatkan kendaraan atau perahu untuk maju di 2024, maka elektabilitasnya tadi menjadi mubazir, jadi muspro. Jadi 2 hal tadi yang kita harus tunggu, terutama dalam dinamika 2 tahun ke depan. Karena proses pendaftaran Pilpres 2024 yang akan diadakan Februari itu sudah mulai dibuka pertengahan 2023. Jadi kita lihat nanti kondisi 2 tahun ke depan. Oke, baik. Nah, tadi kan Anda katakan bahwa siapa saja boleh hebat lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Siapa saja boleh hebat dalam elektabilitas ini. Angkanya muncul saat-saat ini 3 terbesar ini. Tapi apalah daya elektabilitas itu bila memang tidak memiliki kendaraan seperti itu menuju 2024. Nah, jika kita melihat nih 3 nama ini saja dulu atau 2 nama ini yang kita lihat Anies dan juga Ganjar, ini kan keduanya tidak memiliki kendaraan. Tetapi Anda sendiri melihat bahwa 2 sosok ini unggul di daerah mana saja sampai 2024? Kalau Ganjar kan mengandalkan dari provinsi asal, dari Jawa Tengah, data-data survei termasuk dari indikator politik kan menunjukkan dominasi Ganjar. Karena kebetulan beliau menjadi orang nomor 1 2 kali di provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari Jawa Timur, provinsi tetangganya yang notabene kita tahu etnik dominannya juga sama dengan Jawa Tengah, yaitu etnik Jawa. Ya, jadi kekuatan Ganjar terutama dari 2 provinsi. Nah kalau Anies itu kan dari Sumatera, kemudian sebagian dari Jawa Barat, meskipun dia harus tarung dengan Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, tetapi provinsi Jawa Barat juga diperebutkan dengan Pak Prabowo yang juga sangat kuat, baik di Jawa Barat atau di Sumatera. Jadi irisan pemilih antara pendukung Pak Prabowo dengan Anies itu memang terlihat di banyak tempat, bukan hanya dari sisi demografi, tapi juga wilayah. Nah, sejauh ini dari 3 nama itu, meskipun elektabilitasnya kita tahu tidak terlalu berbeda jauh antara Anies, Ganjar dengan Pak Prabowo, tetapi yang relatif secure dari sisi kendaraan ya cuma Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya
partai sendiri. Nah, kalau Dan kita lihat berdasarkan oleh karena itu peluang dari Anies dan Ganjar sendiri, peluang mereka seperti apa untuk maju di Pilpres 2024 ini tanpa kendaraan? Nah, Atau untuk memang mendapatkan kendaraan keduanya ini? partai, tetapi elektabilitas keduanya kan relatif menjual, relatif kompetitif. Jadi buat mereka, buat calon-calon presiden yang bukan pemegang remote control partai politik, kalau elektabilitasnya itu kompetitif, apalagi dominan, maka akan menarik partai-partai politik untuk meminang keduanya. Cuma masalahnya belum dominan, jadi Ganjar atau Anies meskipun elektabilitasnya cukup kompetitif, tetapi belum cukup meyakinkan buat partai-partai lain yang tentu punya semacam privilege untuk mencalonkan kader atau ketua umumnya untuk melirik keduanya. Jadi kita harus tunggu, lebih sabar, gitu ya, masih ada 2 tahun sampai proses pendaftaran calon presiden pertengahan 2023. Apalagi tahun depan itu Anies sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Tentu panggungnya kan berkurang. Nah ini yang jadi partai pasti juga akan wait and see, tidak buru-buru untuk mengambil keputusan, apalagi berdasarkan survei yang masih 3 tahun sebelum pemilu. Jadi saya kira ini tahun konsolidasi politik buat semua elit partai, termasuk buat gubernur yang mulai memikirkan karir politik pasca mereka menyelesaikan masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di provinsi masing-masing. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat lagi Mas Burhanuddin, bahwa Ganjar Pranowo, kader PDIP, bisa dikatakan mungkin tidak akan mendukung partainya dalam Pilpres. Tapi sementara Anies Baswedan juga belum punya partai politik. Apalagi tadi Anda katakan di tahun depan masa jabatannya pun juga selesai. Nah, kira-kira partai politik mana yang sebenarnya menjadi kendaraan sempurna untuk kedua tokoh ini? Ya. Kalau kita mengikuti undang-undang pemilu, syaratnya untuk bisa mencalonkan pasangan capres atau cawapres adalah diusung oleh partai atau gabungan partai. Nah, 20% kursi di DPR atau 25% popular vote berdasarkan pemilu 2019. Satu-satunya partai yang cukup memenuhi syarat nominasi tanpa harus berkoalisi namanya PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan per hari ini sepertinya lirikan matanya lebih tajam untuk memberikan tiket kepada Puan Maharani. Itu di mana-mana spanduk sama baliho kita tahu. Meskipun tidak diakui bahwa ada preferensi personal kepada Puan, tetapi secara politik itu sinyal bahwa per hari ini pemegang mandat siapa yang berhak untuk maju sebagai capres, yaitu ketua umum, sepertinya preferensinya ke Puan Maharani. Nah, dengan demikian kemana? Ganjar. Nah, Ganjar tentu bisa berharap buat partai lain di luar PDI Perjuangan yang mungkin melirik berdasarkan elektabilitas. Kalau Gerindra jelas sulit karena mereka punya ketua umum, yaitu Pak Prabowo. Tapi ada Golkar. Golkar itu menguasai 14-15% kursi di DPR. Jadi kalau misalnya maju cukup mencari tambahan 5-6%. Kalau misalnya maju mengusung pasangan sendiri. Nah, masalahnya Golkar punya ketua umum namanya Erlangga Hartarto. Nah, Pak Erlangga menurut Rapimnas Partai Golkar tahun lalu sudah diputuskan sebagai capres. Tetapi tentu saja kan ada dinamika yang mungkin saja berubah. Jadi mungkin saja Golkar melirik pasangan Erlangga Ganjar, siapa yang menjadi nomor 1 atau nomor 2 sangat tergantung oleh dinamika ke depan. Apakah Pak Erlangga sebagai pemilik Golkar ataukah Ganjar yang menjadi nomor 2-nya. Nah, itu sangat tergantung oleh perkembangan ke depan. Saya termasuk orang yang menurut saya terlalu dini, terlalu prematur kita mengatakan otak-atik kendaraan politik per hari ini. It's too early to tell, mengingat konsolidasi dan dinamika politik yang masih sangat berubah 3 tahun ke depan.
Iya, oke, baik. Nah ini karena kan sekarang ini muncul beberapa skenario ya, Pak Mas Burhan, bahwa banyak sekali muncul skenario, ada 5 skenario tadi kita lihat, di mana diantaranya ada pasangan Prabowo Puan, ini yang kemungkinan yang diusung oleh PDIP dan Gerindra, lalu kemudian juga tadi ada juga beberapa lainnya, Anies AHY, Ganjar Erlangga yang tadi kita katakan juga, kemudian beberapa nama lainnya. Nah ini skenario-skenario ini kan ya kita lihat muncul karena kemudian nama-nama itu semakin ada, di mana saat ini konsolidasi partai semakin muncul. Nah, seperti apa sih Anda melihat skenario-skenario ini atau skenario pasangan capres di 2024 ini? Ya, menurut saya skenario itu kan enak untuk digosipkan di saat kita ngobrol di ruang makan, gitu ya. Tetapi secara politik menurut saya terlalu dini. Misalnya Prabowo Puan itu masih sangat spekulatif karena implikasi buat PDIP besar kalau akhirnya mereka mengusung Prabowo Puan. Apa implikasinya? Kotel efek itu akan lebih dinikmati oleh Gerindra ketimbang PDIP. Kalau misalnya PDIP mengusung paket Prabowo Puan, padahal PDI Perjuangan punya kemewahan untuk bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ini berkoalisi tetapi kadernya menjadi orang nomor 2. Nah ini kan implikasinya buat 2024 PDIP bisa semakin turun. Terus kemudian jangan lupa Gerindra sendiri belum tentu. Mungkin mereka senang berkoalisi dengan PDIP, tetapi apakah mereka happy jika PDIP menyodorkan Puan sebagai wapresnya? Jadi pada dasarnya itu apa yang kita diskusikan sekarang itu lebih banyak gimmicknya ketimbang substansinya, karena substansi yang akan akhirnya diputuskan oleh partai itu sangat menunggu di detik-detik akhir. Jangan lupa Eliza, politik kita ini politik injury time. Jadi jangan-jangan banyak calon yang akhirnya didaftarkan ke KPU di hari terakhir penutupan pendaftaran. Gitu ya. Persis kayak sebelum-sebelumnya. Di zaman Pilpres 2019, 2014, 2009, 2004, itu pasangan baru bermunculan di hari terakhir sebelum penutupan pendaftaran. Jadi kalau kita bicarakan 3 tahun sebelumnya, itu terlalu prematur. Anies AHY misalnya, emang Demokrat cukup. Demokrat cuma punya 7% berdasarkan perolehan 2019. Untuk dapat 20-25%, berdarah-darah itu. Apalagi kalau akhirnya Gerindra mengusung Pak Prabowo. Jadi makin sulit buat Anies untuk menutupi syarat nominasi, yaitu 20% sampai 25%. Misalnya, oke, kalau Demokrat dengan PKS, pertanyaannya adalah apakah PKS rela kalau tidak ada kadernya yang masuk dalam calon presiden atau wakil presiden, karena Anies bukan kader PKS. Sementara AHY adalah kader kan ketua umum Partai Demokrat. Jadi ada banyak hal yang menurut saya akan ditentukan kurang lebih seminggu sebelum penutupan pendaftaran. Nah, kalau sekarang mungkin nggak apa-apa, lumayan untuk memanaskan, untuk mempersedap gitu ya. Kita kebiasaan politik. Kita kebiasaan sistem kebut sebelum penutupan ya, biasanya seperti itu atau sebelum pemilu. Oke, tapi kalau tadi ya berbicara juga Partai Nasdem nih, ini Nasdem juga belum Anda sebutkan terkait dengan hal ini. Chance-nya akan seperti apa? Nah, untuk Anies menurut Anda, Mas Burhan? Nasdem per hari ini masih membuka kesempatan untuk melakukan konvensi. Nah, meskipun tentu saja Anies punya semacam comparative advantage ya, karena beliau dianggap bagian dari deklarator Ormas Nasional Demokrat yang kemudian melahirkan Partai Nasdem. Tetapi kan ada komplikasi elektoral juga yang sedang dipikirkan oleh Nasdem. Nasdem ini kalau kita lihat perolehan elektoral 2019 itu kebanyakan dari kelompok pemilih progresif dan non-muslim. Makanya suara Nasdem di wilayah minoritas, Sulawesi Utara, NTT, Indonesia bagian timur, itu naik tajam di 2019. Sementara Anies masih punya problem, terutama residu pasca pilkada 2017. Jadi tentu ada trade-off yang harus dihitung atau kalkulasi yang harus dihitung oleh Nasdem. Kalau misalnya mengusung Anies, tentu harus siap dengan ongkos elektoral di mana basis pemilih Nasdem
terutama kelompok minoritas dan Indonesia bagian timur akan hengkang dari Nasdem di 2024. Nah, mungkin ada harapan untuk meraih pemilih baru di Jawa Barat atau di Sumatera yang mendukung Anies. Tapi seberapa besar? Sementara Nasdem udah pasti kehilangan mungkin kurang lebih sekitar 40% dari basis pemilihnya, yang tentu tidak happy jika Nasdem memilih Anies. Jadi hal-hal semacam ini nih, pasti dihitung secara rasional oleh elit partai, dan salah satu strategi yang mereka hitung, salah satunya adalah menunggu pihak atau partai lawan melakukan langkah bidak caturnya. Jadi jangan-jangan mereka menunggu dulu pihak lawan mengajukan siapa, baru kemudian respon akan diambil oleh entah Nasdem atau partai lain dalam menanggapi atau merespon pertarungan elektoral 2024 nanti. Baik. Terima kasih Mas Burhan. Kita akan lihat ya, masih ada 3 tahun lagi ini gimmick-gimmick cantik politik kita akan berubah seperti apa menuju politik 2024. Nanti kita masih gosip lagi di berita Oke. Baik, terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.